wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bizikrihi wa syukrihi tatmainnul qulub wa bifadlihi wa mannihi tughfaruz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Nah, duduk juga. Duduk gini. Maaf ya, saya disuruh duduk. Yang duduk makan ya. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatul aqiqah yang dimuliakan Allah. Wabil khusus yang paling berbahagia malam hari ini yaitu Ustadz Muhammad Idris serta istri dan keluarga yang kebetulan mendapatkan anugerah punya anak dan sudah sepasang ya. Yang pertama laki-laki, kemudian yang kedua perempuan, dan dikasih nama itu Humaida Nubdatus Saniyah. Berarti Sania ini anak yang kedua. Tapi masih pengen lagi kan? Insya Allah. Al-Mukarram wal Muhtaram akhina fillah Ustadz Kiai Haji Sudirman Sumardi Ahmad, akhina fillah Haji Abdus Syukur SPDI, Ustadz Abu Naim ya, SHI, Ustadz Ahmad Dahlan, para atati yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim dan hormat saya kepada beliau-beliau semua. Bapak RT mana? Pak RT Imron dan RT lain-lainnya. Ada RT berapa lagi? Gak ada lagi ya? Satu ya? Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat sekalian yang kami muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah
pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama telah dapat hadir di rumah Shahibul Bait keluarga Ustaz Muhammad Idris dalam rangka tasyakuran akikah kelahiran anak beliau, yang tentunya harapan dan doa Shahibul Bait agar anaknya kelak menjadi anak yang sholihah, yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bisa membela agamanya dan juga nusa dan bangsanya. Amin ya Rabbal Alamin. Tadi kita sudah berzikir, sudah berdoa, dan sudah dikasih suguhan-suguhan. Tinggal sekarang barangkali kita sedikit bertausiah. Apa sih sesungguhnya akikah itu? Hadirin sekalian, di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-ghulamu rohinatun biaqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Itu yang dalam riwayat Abu Daud. Tapi ada riwayat lain sedikit berbeda bunyinya, kullu ghulamin murtahanun biaqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaku ra'suhu wa yusamma. Yang bahasa kitanya, setiap anak yang lahir itu statusnya masih tergadai dengan akikahnya. Apa itu akikah? Akikah itu secara bahasa adalah rambut yang pertama. Itu akikah. Nah, maka anak yang lahir itu dikatakan rohina, gadean. Jadi kalau belum diakikahin, anak kita masih anak apa? Anak gadean, gitu kan? Nah, maka dianjurkan, disunnahkan untuk kita melakukan akikah. Kapan? Menurut riwayat Al-Baihaqi, akikah itu dilakukan lisab'in. Al-aqiqatu lisab'in. Akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran. Jadi 7 hari setelah lahir itu kata Nabi kita lakukan akikah. Kalau belum ada dana, itu kata Nabi bisa juga li'arba'a asyrah, pada hari yang ke-14. Li'arba'a asyrata. Boleh. Ini menurut riwayat Imam Al-Baihaqi, bahwa Nabi menyatakan al-aqiqatu li'arba'in lisab'in. Akikah itu bisa dilaksanakan pada hari ke-7. Kalau enggak, auli arba'a asyrata, hari ke-7 belum bisa,
Boleh juga dilakukan hari keberapa? Ke-14. Hari ke-14 belum juga. Au li'ihda wa ishrin. Pada hari ke-21. Ini menurut riwayat dari siapa? Imam Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah pernah bersabda seperti itu. Tapi ada fatwa-fatwa dari ulama, kalau di hari-hari yang disebutkan tadi masih belum juga punya duit, bolehlah setelah sebulan. Kalau sebulan belum juga, ya sekalian khitanan lah kalau laki-laki. Khitanan sekaligus akekah. Udah habis khitan masih belum juga punya duit. Ini kebangetan juga ini. Sekalian kawin. Waktu kawin juga masih belum juga. Ya sekalian mati aja lah. Ya, pas mati itu sedekah bumi namanya tuh, boleh sekalian akikah. Ini menurut sebagian pendapat seperti itu. Tapi kalau mazhab Hanafi, ya kalau udah sebulan enggak juga ya udah bebas katanya begitu. Tapi kalau mazhab Syafi'i ya kapan saja masih dibolehkan. Bahkan sampai kalau kita sudah berkeluarga, yang lahir tadi udah berkeluarga, bapaknya belum sempat, boleh kita mengakekahkan diri kita sendiri. Karena kan perintah akekah itu kan orang tua. Anak kan nggak tahu apa-apa ya. Nah, pas anak udah dewasa, orang tuanya belum ngasih akekah, itu boleh kita mengakekahkan diri kita. Ya, sebagai bakti kita kepada kedua orang tua kita. Nah ini alhamdulillah Ustaz Idris sesuai dengan apa yang dikatakan Nabi, ini lisab'in. Walaupun lebih setengah hari barangkali, tapi masih kelompok lisab'in ya. Nah mudah-mudahan kita kalau ada yang belum sempat ngakekain anaknya ya udah ya. Karena itu merupakan ya masih gadean anaknya. Kasihan juga kalau masih digade ya. Tebuslah ya. Jangan sampai anak itu tetap tergadai. Nah para bapak hadirin rahimakumullah, berapa sih akekah itu yang harus kita sembelih? Berdasarkan sunnah bahwa Nabi menyatakan anil hulami syatani mukafaatan. Kalau anak kita laki-laki disunnahkan akekahnya itu 2 ekor kambing mukafaatan yang seimbang. Artinya gedenya sama. Kalau soal harga juga harganya seimbang. Jangan yang satu 3 juta, yang satu 1 juta. Ini namanya pincang. Bukan mukafaatan, pincangan kan begitu. Jadi harus kata Nabi mukafaatan. Seimbang. Ya kurang-kurang dikit misalnya yang satu harga 2,5, yang satu harga 2,4 itu masih imbang ya. Tapi kalau 3 lawan 1 kan nggak imbang kan gitu ya. Itu yang namanya mukafaatan. Kemudian kalau cewek wa anil jariyati syatun. Kalau anaknya yang lahir itu cewek seperti ini ya Humaidah ya. Ya itu cukup 1 ekor kambing. Kalau mau nambahin ya nggak apa-apa, takut kurang. Mau 2 juga boleh kan. Tapi minimalnya adalah syatun. Nah mudah-mudahan ntar kita kebagian semua nih. Ya karena
Kalau di sate mah cukup. Tapi yang manis-manis ya. Sunnahnya sih dimasaknya manis-manis ya. Ya, digulai manis. Kalau di sate ya kecapnya manis. Apa hikmahnya itu? Agar anak kita nanti dipandangnya manis, kelakuannya juga manis, kan begitu. Jadi bukan hanya manis rasa, tapi juga sikap dan laku gitu ya. Itu bedanya dengan korban. Kalau korban itu dibagi-baginya mentah ya. Kalau akekah itu dibaginya mateng ya. Kalau kurang ya tambahin ya Ustaz ya. Karena supaya kebagian gitu ya. Jadi ditambahin. Nah, para bapak dan saudara-saudara sekalian, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari akekah ini? Yang pertama tentu merupakan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ada orang yang pengen banget punya anak perempuan, tapi asal nongol laki lagi, dia bikin lagi laki lagi, ada yang sampai 4 masih laki-laki terus. Kawin lagi. Cocok loh. Kawin lagi baru deh. Itu nggak bisa jadi sebab itu mah ya. Jadi pokoknya sebenarnya laki perempuan sama ya. Jadi yang penting soleh dan solihah. Nah ini kebetulan sudah sepasang. Yang pertama laki-laki. Udah umur berapa Zan? Udah 11. Baru nongol lagi. Nongol perempuan. Nah nanti kalau nongol lagi laki-laki. Kan begitu. Kan begitu. Nah ini kita syukuri. Karena banyak orang yang sudah 20 tahun belum juga punya anak. Bermacam-macam cara dilakukan. Lari ke dokter ini, periksa ke dokter itu. Tapi enggak juga membuahkan hasil. Nah sampai-sampai Islam itu membolehkan. Ngapain? Boleh. Kawin lagi kan gitu. Kalau udah berpuluh-puluh tahun belum juga punya anak, itu ada izin boleh kawin lagi. Tapi jangan dulu ke situ ya. Besar syukur jangan dulu ke situ. Ya kita pancing dulu ngomong anak orang gitu kan, ngasuh gitu. Jadi pancingin dulu. Kalau udah dipancing enggak juga, ya periksa dulu siapa nih yang sebenarnya mandul. Kadang-kadang laki yang mandul, yang disalahin cewek aja kan begitu ya, makanya diperiksa dua-duanya. Bahkan kalau memang sulit untuk bisa campur antara ovum dengan sperma, itu bisa dilakukan dengan bayi tabung. Jadi bayi tabung itu kayak kapsul. Nanti dicampurnya di dalam kapsul gitu. Jadi spermanya laki-laki dengan ovumnya perempuan dicampur, kemudian dimasukkan, maaf ya. Nah, itu nanti dia akan menjadi janin. Itu boleh kalau memang darurat. Yang masukin yang orangnya sama-sama sejenis perempuan. Ya kalau laki-laki yang masukin ya haram kan gitu. Yang kedua, spermanya memang sperma suaminya. Karena banyak di barat itu orang yang jenius, IQ-nya tinggi, itu spermanya dijual belikan. Dan bahkan ada yang nggak mau hamil, pembantunya yang dimasukkan ke rahim pembantu. Nah ini haram. Jadi masail fikih seperti ini tidak boleh. Tapi kalau darurat, ya sperma suaminya dengan ovum istrinya disatukan, nah itu menurut sebagian ulama dibolehkan, ya, dibolehkan. Tapi bukan sperma orang lain. Dengan cara-cara yang dibolehkan juga berdasarkan agama.
Nah, jadi ini akikah ini merupakan ungkapan rasa syukur, di mana orang-orang susah dapat anak, kita alhamdulillah, kan begitu. Nah, Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Ya. Jika kalian mau bersyukur atas nikmat Allah, insya Allah Allah tambahkan nikmat lagi. Yang kedua, tentunya kita saling mendoakan. Jadi dengan kumpul-kumpul kita begini, kan semuanya mendoakan agar anak yang lagi diakekain ini kelak nanti akan menjadi wanita solihah, begitu, menjadi syarifah, kan gitu. Jadi orang yang mulia. Nah, yang terakhir, ini merupakan satu sarana agar kita saling berbagi kebahagiaan. Keluarganya bahagia, kita juga dapat bahagia enggak? Kan dapat semangka, kan gitu. Dapat jeruk, bahagia enggak? Bahagia. Ya. Ntar nenteng, apa yang nenteng? Ada enggak ya? Saya udah bilang aja tuh. Nah, jadi berbagi rasa kebahagiaan. Nah, maka mudah-mudahan ya kita doain anak yang namanya tadi, namanya ingat. Lupa. Humaida Nubzatus Saniyah. Emang susah juga nyebutnya nih. Humaida aja dah. Atau panggil aja Saniyah. Saniyah. Hah? Saniyah itu ya. Nah, jadi itu ya merupakan doa kita. Mudah-mudahan sekali lagi mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Humaida ini betul-betul diberikan kesehatan, ibunya juga dikasih sehat, bapaknya sehat dan berkah, sehingga kelak nanti betul-betul anak ini menjadi wanita yang solihah. Ala hazihin niyah walikulli niyatin solihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.